Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurli Desma dari kelas Ilmu Komputer 3B Universitas Syadsi Madani Karawaci. Di sini saya akan mempresentasikan tentang JSON LD. JSON LD adalah JavaScript Object Notation for Linked Data. Dan saya di sini akan membahas 3 pembahasan, yaitu JSON LD, yang kedua ada format JSON LD untuk pengelolaan data terstruktur, yang ketiga ada integrasi JSON LD dengan RDF dan aplikasi di web modern. Yang pertama, JSON LD. JSON LD adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransmisikan data terstruktur dalam format JSON dengan menghubungkan informasi yang kaya menggunakan teknologi link data atau data terhubung. JSON LD dirancang untuk memudahkan integrasi data terstruktur dalam aplikasi web modern sehingga mesin pencari, situs jejaring sosial, dan aplikasi lain dapat memahami konten dengan lebih baik. Lalu ada ciri-ciri JSON LD. JSON LD itu berbasis JSON. JSON LD adalah ekstensi dari format JSON yang sudah sangat umum digunakan, sehingga mudah diadopsi oleh pengembang web. Yang kedua ada mendukung link data. JSON LD memanfaatkan standar link data untuk menghubungkan informasi secara global dengan sumber-sumber data lain yang relevan. Yang ketiga ada kompatibilitas web semantik. JSON LD kompatibel dengan teknologi web semantik seperti RDF, memungkinkan data yang lebih bermakna dan dapat dihubungkan antar sistem. Yang kedua ada format JSON LD untuk data terstruktur. Di sini ada konteks. Konteks itu mendefinisikan konteks skema atau ontologi yang akan digunakan untuk interpretasi data. Dalam konteks ini, JSON LD sering menggunakan HTTPS skema ORG yang merupakan skema standar yang dipakai oleh banyak mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Yang kedua ada type, menentukan tipe entitas yang sedang dijelaskan dalam data. Contoh tipe termasuk person, organization, local business, event, product, dan lain-lain. Dengan memberikan tipe entitas ini, mesin pencari dapat memahami konteks informasi yang diberikan. Yang ketiga ada ID. ID memberi kita cara untuk menetapkan keunikan data yang pada dasarnya penting untuk mencegah ambiguitas dan duplikasi dalam sistem data tertaut. Tag ID seperti versi digital dari sebuah alamat tempat kita dapat memarkir data unik di URI dan mengarahkannya nanti. Keunikan dalam data memungkinkan kita untuk membedakan antara berbagai hal atau mengenali bahwa satu hal dalam satu set data sama persis dengan satu hal dalam set data lain. Dan di sini ada contoh elemen utamanya, yaitu name untuk nama dari entitas, kedua ada description, deskripsi singkat tentang entitas, yang ketiga ada URL, URL resmi situs web entitas, keempat ada address, alamat entitas, biasanya dalam format postal address, yang kelima ada geo, informasi tentang koordinat geografis, longitude, atau dan latitude untuk entitas seperti bisnis lokal. Yang ketiga ada integrasi JSON LD dengan RDF dan aplikasi di web modern. RDF adalah model data untuk merepresentasikan informasi tentang sumber daya di web. RDF digunakan untuk memodelkan data yang dapat dihubungkan dan diproses secara otomatis oleh mesin. JSON LD adalah salah satu cara untuk merepresentasikan data RDF, membuat data lebih mudah dibaca manusia dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi web.
Poin-poin utama integrasi JSON LD dan RDF adalah keterhubungan data. RDF mendukung link data yang memudahkan penghubungan antara berbagai data dari sumber yang berbeda. JSON LD memungkinkan data RDF untuk di-encode dalam format JSON. Add context dalam JSON LD berfungsi seperti namespace di RDF untuk mendefinisikan istilah dan relasi dalam data. Kedua, ada keterbacaan manusia. JSON LD menyederhanakan RDF yang biasanya menggunakan XML atau Turtle, sehingga lebih mudah diadopsi oleh pengembang web. Dan ini contohnya. Aplikasi JSON LD dalam web modern. JSON LD sangat relevan untuk aplikasi web modern karena memungkinkan data terstruktur disertakan dalam halaman web dengan cara yang ramah mesin pencari dan platform lain seperti media sosial. Penggunaan utama JSON LD meliputi SEO, optimasi mesin pencari. Yang poinnya ada skema ORG. JSON LD banyak digunakan dalam SEO untuk memberikan informasi yang terstruktur kepada mesin pencari, misalnya data terstruktur untuk produk, acara, artikel, dan lain-lain. Yang kedua ada pengintegrasian API. JSON LD dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data dari API yang berfokus pada data terhubung dan semantik. Yang ketiga ada penggunaan pada aplikasi web semantik. Aplikasi web modern menggunakan JSON LD untuk membangun aplikasi semantik yang lebih pintar, di mana data dapat dihubungkan dengan dan diproses secara otomatis oleh mesin. Dan ini contohnya. Jadi, JSON LD ini mempermudah representasi data terstruktur menggunakan format JSON dengan dukungan link data. JSON LD dapat diintegrasikan dengan RDF yang dapat dihubungkan dan diproses secara otomatis. Penggunaan JSON LD dalam aplikasi web modern membantu meningkatkan SEO, integrasi API, dan mengembangkan aplikasi berbasis data terhubung. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.